Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan masail jahiliyah yang ke-62. Kanuhum idza ghulibu bil hujjah faza'u ila syaqwa lil muluk. Mereka apabila kalah dalam hujjah, di mana ketika ditegakkan hujjah kepada mereka, mereka dilaporkan ke pemimpin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Musa telah menegakkan hujjah dan mereka pun juga tidak bisa mengalahkan hujah-hujah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka langsung mengancam dengan berbagai macam ancaman. Mereka laporkan kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard." Mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kamu hendak membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi?" Di mana yang kemudian Fir'aun pun mengancam Nabi Musa dengan berbagai macam ancaman. Di mana Fir'aun berkata, "La in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin." Jadi jika kamu mengambil Tuhan selain aku akan jadikan kamu termasuk orang-orang yang terpenjara. Demikian pula tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diadukan kepada Raja Namrud. Demikian pula memang orang-orang jahiliyah ketika mereka telah kalah dalam hujjah, mereka akan lakukan dengan cara apa? Yaitu menggunakan kekuatan. Terutama para raja yang sesat, para raja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk masalah yang ke-63, 64, 65, 66, 67. Ramyuhum ahlil haq bisifati dzamimah. 63 yaitu menuduh orang-orang yang berpegang kepada kebenaran dengan sifat-sifat yang jelek. Ramyuhum iyahum bil fasad fil ard. 64-nya mereka menuduh orang-orang yang berpegang kepada kebenaran bahwa mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi. Justru mereka memutarbalikan fakta. Kemudian 65-nya intiqasi dinil malik bi'alihatahu. Itu menuduh bahwa orang-orang yang melakukan kebenaran itu telah menjelek-jelekan agama raja dan tuhan-tuhannya. Dan 66 mereka menuduh orang-orang yang berpegang kebenaran itu tabdilil haq, dengan merubah-rubah kebenaran. Ini adalah merupakan perangai jahiliyah. Mereka mensifati Ahlussunnah di zaman sekarang ini dengan berbagai macam gelar. Orang-orang yang berpegang kepada kebenaran di zaman sekarang ini disebut dengan sifat-sifat yang buruk, pemecah belah lah. Demikian pula yang lainnya. Juga dianggap justru kita yang memecah belah, membuat kerusakan di muka bumi, teroris. Atau misalnya kita dianggap tidak menghormati agama mereka dan yang lainnya. Atau dianggapnya kita telah merubah-rubah makna ayat sesuai pemahaman sendiri. Sebagaimana kita lihat di zaman ini pun juga. Maka dari itulah akhir Islam, ini adalah perangai jahiliyah yang diwarisi oleh orang-orang jahiliyah pertama, yang mereka memberikan kepada para rasul sifat-sifat yang buruk. Kalau dahulu Rasulullah SAW disebut sebagai penyair, dukun, demikian pula para nabi terdahulu. Maka dari itu, subhanallah, sudah sunnatullah setiap orang, para penentang kebenaran, berusaha untuk menuduh dengan berbagai macam tuduhan dan memutarbalikan fakta. Itulah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka.